Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, bertemu kembali bersama saya Yeni Sri Rahayu, guru SD Negeri 21 Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung, dalam aksi nyata topik asesmen SD atau paket A, melakukan asesmen awal pembelajaran. Sebelum kita melakukan asesmen awal pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita mengingat kembali apa itu asesmen. Asesmen merupakan salah satu bukti informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah berlangsung. Sedangkan pelaku asesmen tidak hanya guru, tetapi bisa murid, staf sekolah, dan orang tua. Untuk melakukan instrumen awal, kita bisa menggunakan 4 instrumen asesmen. Yang pertama dengan cara rubrik, 2 checklist, 3 catatan anekdotal, 4 lembar pengamatan. Sedangkan untuk format asesmen bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, asesmen tradisional. Dalam asesmen tradisional, kita bisa melakukan tes pilihan ganda, benar atau salah, isian pendek, dan esai. Yang kedua, kita bisa menggunakan asesmen alternatif. Dalam asesmen alternatif, kita bisa melakukan tes melalui pertanyaan terbuka, bermain peran, demonstrasi, pralatihan langsung, proyek, dan portofolio. Jenis asesmen dalam dunia pendidikan dibedakan menjadi 3, yaitu asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen diagnostik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa asesmen awal atau asesmen diagnostik yaitu asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Bapak dan Ibu guru, berikut tahapan penyusunan asesmen diagnostik. Pertama, kita bisa menganalisis rapor murid di tahun sebelumnya. Kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Ketiga, menyusun instrumen asesmen. Keempat, menggali informasi tentang peserta didik. Kelima, melaksanakan asesmen dan mengolah hasil. Dan yang keenam, menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mengetahui tahapan penyusunan asesmen awal pembelajaran, berikut kami sajikan perencanaan asesmen awal pembelajaran pada mata pelajaran matematika kelas 6 atau fase C dengan teknik metode asesmen tes tertulis, format asesmen tradisional, esai, dan instrumen asesmen rubrik. Langkah pertama, persiapan. Pada persiapan ini, saya menyiapkan alat bantu atau media pembelajaran berupa timbangan rumah tangga. Kemudian saya membuat daftar pertanyaan kunci seperti apa saja yang kamu ketahui tentang pecahan. Langkah kedua, pelaksanaan. Membagikan lembaran soal berupa esai kepada peserta didik dengan jumlah soal sebanyak 2 butir soal. Peserta didik diminta untuk menyelesaikan soal dengan waktu yang telah disepakati bersama. Setelah melaksanakan pelaksanaan asesmen, maka langkah ketiga yaitu tindak lanjut. Dalam tindak lanjut ini, yang pertama kita lakukan mengolah hasil asesmen yang telah diberikan dengan membagi peserta didik berdasarkan nilai ke dalam 3 kategori, yaitu paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Jika peserta didik mendapatkan nilai rata-rata kelas, maka mereka akan mengikuti pembelajaran sesuai dengan fasenya.
peserta didik yang mengalami kesulitan atau paham sebagian, maka akan dilakukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan bagi yang tidak paham, akan kembali diberikan penguatan materi, latihan tambahan, dan mentor teman sebaya, serta dilaksanakan pengaturan kelas yang berdiferensiasi. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut kami juga sajikan hasil analisis asesmen dan tindak lanjut. Hasil analisis asesmen pengetahuan, hasil analisis asesmen dalam bentuk rubrik, dari pengolahan hasil asesmen, maka kita akan lanjut ke tindak lanjut. Dengan uraian kondisi peserta didik yang mayoritas sudah memahami materi dan kompetensi yang sudah tercapai, maka tindak lanjut bisa kita lakukan dengan program pembelajaran bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Peserta didik yang mengalami kesulitan atau paham sebagian, maka tindak lanjutnya kita bisa melakukan intervensi yang sesuai bagi peserta didik yang membutuhkan, bisa dengan pembahasan ulang atau mentor teman sebaya. Dan bagi peserta didik yang belum sama sekali memahami materi, maka tindak lanjut bisa kita lakukan dengan penguatan materi, pembahasan ulang, dan latihan tambahan, serta melakukan pengaturan kelas yang berdiferensiasi. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut kami sajikan juga dokumen umpan balik yang telah diberikan oleh beberapa orang guru di sekolah. Yang pertama, kami meminta umpan balik dari Bapak Ilham Auf Sumarta, guru kelas 1, Ibu Eldawati, guru PJOK, dan Ibu Susi Aryani, guru kelas 4. Di sini kami juga sajikan dokumentasi pelaksanaan, bentuk soal, pelaksanaan asesmen, lembar hasil analisis dan tindak lanjut, pemberian penguatan materi, dan pengisian formulir umpan balik. Bapak dan Ibu guru hebat, jangan lupa ya, fungsi hasil asesmen akan terasa jika ada tindak lanjut dan umpan balik, baik pada peserta didik, guru, dan semua staf yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu guru, sekian dulu aksi nyata saya pada asesmen SD atau paket A dengan melakukan asesmen awal pembelajaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.